Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang dalam Diklat Nasional 40 Jam Pelajaran Trik Super Cepat dan Mudah Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk menyusun bahan ajar inovatif. Diselenggarakan oleh Belajar Bersama bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas pendidikan. Tingkatkan kompetensi guru melalui belajar bersama. Malam hari ini ditemani oleh saya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Salsabila Hidayanti. Bapak Ibu bisa memanggil saya Sabil, moderator yang akan menemani seluruh peserta yang ada di kegiatan Diklat Nasional Belajar Bersama. Sebelumnya, saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara terlebih dahulu ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Boleh sampaikan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Baik, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, apakah sudah siap nih untuk mengikuti diklat di hari pertama ini? Apalagi dengan narasumber hebat dan tentunya dengan topik yang luar biasa. Kalau sudah siap dan semangat, bisa tuliskan lagi di kolom chat Zoom ataupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua di malam hari ini karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk meningkatkan kompetensi diri melalui Diklat Nasional Belajar Bersama. Baik, sebelum kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib Diklat Nasional Belajar Bersama pada malam hari ini. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2023 pada pukul 19.30 WIB melalui Zoom meeting dan juga live YouTube Belajar Bersama. Saat proses kegiatan, peserta wajib on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya akan ada paparan materi oleh narasumber hebat kita dan tentunya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Setelah selesai kegiatan, mohon Bapak Ibu tidak lupa mengisi link presensi di grup kegiatan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa presensi yang dianggap sah melalui link yang kami bagikan, bukan hanya komentar yang ada di Zoom meeting maupun di live YouTube. Baiklah, untuk memulai kegiatan malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, saya persilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu semua, wah sepertinya pastinya sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar. Apalagi topik yang luar biasa sekali pada malam hari ini, yaitu tentang pentingnya penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam pendidikan. Nah Bapak Ibu nih akan tahu apa saja sih aplikasi AI yang digunakan dalam pendidikan? Dan tentunya bagaimana pemanfaatannya dan juga implementasinya dalam dunia pendidikan. Oke, malam hari ini Bapak Ibu akan ditemani oleh pemateri hebat kita yang sangat luar biasa. Beliau sudah ada di room Zoom meeting, beliau merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 dan beliau juga memiliki banyak prestasi yang luar biasa seperti pemenang terpilih potret cerita terbaik dan guru Duta Karva Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Mari kita sambut beliau dengan meriah Ibu Eka Nurfiana Fatmawati, SPDGR yang akan menemani Bapak Ibu pada diklat malam hari ini. Selamat malam Ibu Eka. Sebelumnya mohon maaf Ibu belum di mute. Baik, mohon maaf. Eh, Aduh, saking semangatnya saya oh lupa ini ya. iya. Belum menyalakan mikrofon. Baik, selamat Eh, malam Mbak Sabil dan juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk Alhamdulillah. jumpa kembali. Bagaimana nih kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah sehat dan Ah, selalu bersemangat ya untuk berbagi bersama Bapak Ibu Amin. guru hebat semuanya. Pastinya udah sangat semangat nih mau menyapa ribuan peserta yang ada di room Zoom meeting ini maupun di live YouTube. Nah, semoga para peserta juga semangat tidak kalah dengan Ibu Eka nih, apalagi narasumber yang luar biasa saja sudah semangat. Pasti pesertanya juga nggak kalah semangat ya Bu Eka.
Baik, Iya, Mbak. tanpa berlama-lama lagi ya Bu Eka, karena para peserta sebenarnya sudah tidak sabar lagi ingin belajar tentunya. Mungkin saya langsung serahkan kepada Bu Eka untuk menyapa seluruh peserta pada diklat malam hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lida, Mbak Lida, biar bisa sama Mbak Lida ini ya. Terima kasih Mbak Sabil atas waktu yang telah diberikan. Nah, baik, izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu guru hebat yang pada hari ini ya, di awal minggu, di hari Senin. Nah, ini biasanya hari Senin ini sebagai tolak ukur ya, semangat kita untuk 1 minggu ke depan. Mohon izin saya untuk menyapa Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang sekali rasanya Bapak Ibu guru pada malam hari ini saya diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali bersama dengan Bapak Ibu semuanya berbagi sharing gitu ya terkait dengan update pendidikan terkini, yaitu salah satunya terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, salah satu teknologi yang saat ini sedang hits gitu ya, sedang tren, sedang jadi trendsetternya Bapak Ibu guru, sedang hits gitu ya. Nah, sedang naik daun. Nah, salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah nggak asik ini ya, nggak asik nggak asing lagi ya dengan apa namanya dengan teknologi yang satu ini karena ini memang sudah sering banget gitu ya kita kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membagikan layar saya sebentar. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jadi AI itu saat ini memang menjadi salah satu yang digandrungi gitu ya oleh Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sih, tapi di seluruh dunia. Karena AI ini memang beberapa tahun terakhir ini sedang booming gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih teknologi AI ini? Nah, ternyata teknologi AI atau artificial intelligence ini ternyata bisa membantu kinerja kita dalam merancang dan juga mempersiapkan bahan ajar yang inovatif. Uh, ini izin sebenarnya kayaknya ada kendala ya di saya harusnya ini muter-muter ini slide-nya. Oke, baik Bapak Ibu, izin bersama saya pada malam hari ini Eka Nurfiana Fatmawati. Saya sebagai guru Bapak Ibu, guru di jenjang sekolah dasar di SD Negeri Butuh 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menganggap gitu ya, atau mungkin berekspektasi bahwa saya adalah guru yang mengajar di perkotaan, nah itu kurang tepat Bapak Ibu, karena sebenarnya saya adalah salah satu guru yang mengajar di wilayah pinggiran, di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri. Nah, Bapak Ibu mungkin beberapa sudah tidak asing ya dengan saya. Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu juga banyak yang mengikuti saya melalui Instagram. Nah, Instagram saya saat ini saya juga aktif menjadi konten kreator edukasi di Instagram maupun di TikTok. Nah, Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan inspirasi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, terutama nih ya bahan ajar. Nah, dalam pembuatan bahan ajar yang sering saya bagikan melalui sosial media saya. Nah, itu tidak lepas dari kolaborasi antara saya dan juga artificial intelligence. Kadang Bapak Ibu guru banyak banget yang tanya ya Bapak Ibu ya, Bu Eka ini ide-idenya bisa bikin LKPD yang menarik, yang menyenangkan, kemudian merangsang siswa untuk bisa aktif itu dari mana sih ide-idenya? Nah, saya spill Bapak Ibu ya, salah satu idenya adalah saya berkolaborasi dengan artificial intelligence. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih ya, kabar Bapak Ibu semuanya. Nah, halo 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 Bapak Ibu. Nah, gimana nih kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya malam ini? Dan stop, tahan dulu ya Bapak Ibu ya, tahan dulu karena untuk menjawab pertanyaan ini ada rule ya, ada apa namanya aturan yang harus dipatuhi. Nah, seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu ya, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk cari harta karun dulu ya di keyboard HP-nya masing-masing ya. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab dengan
icon roket ya, roket jika malam ini Bapak Ibu merasa senang, bersemangat dan antusias gitu ya. Dan Bapak Ibu silahkan menjawab dengan emoticon mobil jika Bapak Ibu pada malam hari ini merasa sedih. Dan silahkan menjawab menggunakan icon sepeda jika malam ini Bapak Ibu merasa lelah, merasa capek, karena mungkin terlalu banyak aktivitas yang telah dilalui seharian ini. Nah, silahkan Bapak Ibu dicari dulu ya harta karunnya, apakah itu roket, apakah itu mobil, atau apakah itu sepeda. Nah, silahkan tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di kolom live chat YouTube. Ya, saya izin untuk cek dulu ya Bapak Ibu ya jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya Bapak Ibu sehat semua ya. Oke, saya izin cek dulu nih. Oke, aduh roket ya, roket. Ada yang sepeda juga, ada beberapa. Ini roketnya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Aduh ini udah siap kita terbang ke bulan ini ya. Oke, roket. Iya sepeda ada juga. Yang sepeda Bapak Ibu memang hari-hari ini adalah hari-hari kita untuk menguatkan diri dan fisik Bapak Ibu ya. Karena kita harus mengoreksi ujian, kita mengerjakan PKKS, kita mengerjakan rapot dan banyak lagi. Nah, jadi saya tetap apresiasi juga ya kepada Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini merasa lelah tapi tetap semangat untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya izin untuk membagikan layar saya lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Saya izin untuk share screen lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah sebelum kita masuk ke materi inti kita, nah saya ingin nih mengajak Bapak Ibu semuanya untuk brainstorming dulu nih. Nah, apa namanya sebagai pengantar gitu ya. Nah, sebagai pengantar, nah Bapak Ibu silahkan nih. Saya ingin mengajak Bapak Ibu refreshing sejenak dengan bermain teka-teki yang ada di gambar berikut ini. Nah, silahkan Bapak Ibu ditahan dulu untuk tidak menjawabkan di kolom komentar ya. Nanti saya akan hitung 1 sampai 5. Kita akan mengirimkan secara bersamaan ya. Oke, silahkan difikirkan dulu Bapak Ibu apa ya kira-kira apa namanya jawaban dari tebak gambar ini. Ya. Oke, sudah punya jawaban Bapak Ibu? Nah, saya izin untuk melihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk melihat jawabannya. Oh, tadi saya belum share screen ya. Allahu Akbar. Maaf ya Bapak Ibu ya. Aduh, mohon maaf. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan ini boleh dijawab ya. Nah, mohon maaf tadi ternyata saya salah pencet nih. Oke Bapak Ibu, nah silahkan Bapak Ibu memikirkan jawaban dari gambar yang ada di layar gawai Bapak Ibu semuanya. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu ya, jangan dijawab dulu deng, saya tunggu dulu sampai hitungan kelima, difikirkan dulu ya. Nanti silakan dijawab secara serentak di hitungan kelima ya. Oke, sudah punya jawaban Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya izin untuk stop screen ya. Saya mau lihat nih jawabannya. Oke. Lampu taman. Oke, kebanyakan ada jam ya. Ada yang jawab jam, ada yang jawab waktu mandi, ada yang lampu taman. Oke, ada yang jawab waktu. Oke, terima kasih. Ada yang jawab lari. Nah, kebanyakan menjawab dengan betul ya. Ada yang lembur. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Ibu, Bapak dan Ibu semuanya sudah menjawab dengan luar biasa ya. Pertanyaan pengantar aja sih ini untuk seru-seruan di awal. Saya izin untuk share screen kembali Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke materi inti kita. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini, nah kita akan ada beberapa agenda. Yaitu yang pertama terkait dengan curah rasa ya Bapak Ibu ya, terkait dengan Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya menjadi guru, kemudian mungkin ada keluh kesah yang ingin disampaikan nanti ya. Kemudian kita akan mengulas sedikit terkait dengan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kita akan kupas sebentar. Kemudian pentingnya bahan ajar dalam pembelajaran. Kemudian artificial intelligence, kemudian contoh-contoh AI dalam kehidupan kita, kelebihan dan kelemahan AI, dan contoh-contoh AI dalam mendukung kinerja.
Untuk poin yang nomor 7 akan kita kupas secara lebih spesifik dan mendalam besok ya Bapak Ibu ya, besok malam. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk merefresh, merecall kembali terkait dengan materi-materi ataupun pengetahuan terkait dengan AI yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Nah, saya ingin tahu dulu nih ya, curah rasa ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya Bapak Ibu rasakan sebagai seorang guru saat ini? Ya, jadi saat ini di era serba digital ini ya, dengan segala macam perubahan tingkah laku siswa-siswa kita dengan kecanggihan teknologi, dengan berbagai macam perubahan kurikulum yang harus kita secara cepat bergerak secara adaptif. Nah, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu rasakan sebagai seorang guru pada saat ini ya? Oke, apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai seorang guru saat ini? Boleh dituangkan di kolom chat Zoom Bapak Ibu dan juga boleh dituangkan di kolom live chat YouTube. Saya sambil pantau dari yang live chat YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan sudah saya baca dari kolom Zoom. Nah, sebentar saya cek dulu yang dari live chat YouTube. Oke, sebentar. Saya cari yang oh, ternyata belum ada nih yang YouTube ya. Saya belum punya linknya nih ya ternyata. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin untuk membacakan curahan hati gitu ya dari Bapak Ibu semuanya. Ada banyak happy gitu ya, bahagia. Ada juga yang merasa terlalu banyak administrasi, happy, bahagia, senang, cukup menantang ya, senang dan gembira. Oke, apalagi ini ya. Bingung, oke. Kemudian walaupun fisik lelah, tetapi bahagia ketika melihat senyuman murid dan menuangkan ilmu. Oke. Ada lagi yang rasanya manis gitu ya. Ada lagi apa nih ya? Bahagia karena semua mudah dengan adanya teknologi. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi senang dan penuh tantangan gitu ya. Kesulitan membuat P5 dengan penggunaan AI, perlu penguasaan teknologi. Nah, oke, kita perlu penguasaan teknologi ya. Bahagia karena semua mudah dengan adanya teknologi. Nah, nano-nano. Nah, oke, terlalu banyak tuntutan, harus inovatif. Nah, ini bagus ya, harus inovatif. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan semua jawaban Bapak Ibu di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Saya mohon izin untuk lanjut ke materi kita berikutnya. Oke, sebentar ya. Nah, ternyata masih ada lagi nih Bapak Ibu ya yang masih terbebani dengan administrasi guru, boleh kasih emoticon sedih ya Bapak Ibu ya. Yang masih terbebani dengan administrasi guru. Nah, boleh kasih emoticon sedih ya. Tadi kayaknya banyak juga nih Bapak Ibu ya yang kalau saya lihat dari kolom chat ya sebagai jawaban Bapak Ibu semuanya itu apa namanya banyak banget ya yang apa namanya mencurahkan perasaannya gitu katanya banyak administrasi gitu ya kemudian terlalu banyak tuntutan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang saat ini masih merasa terbebani dengan administrasi, nah sebenarnya kita saat ini sudah sangat dimudahkan oleh namanya teknologi nih Bapak Ibu, salah satunya adalah AI. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ini bijak gitu ya dan juga mau terbuka memanfaatkan AI, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan terbantu. Nah, memang AI ini ibarat dua mata pisau nih Bapak Ibu. Ketika AI berada di tangan yang tepat, nah dia akan menjadi sesuatu yang membantu gitu. Tapi ketika dia berada di, mohon maaf, di orang yang tidak tepat gitu ya, nah maka AI ini akan menjadi bumerang gitu ya. Karena AI ini kan dia meniru kecerdasan manusia gitu ya Bapak Ibu ya, dan mereka mungkin bisa memberikan jawaban-jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin lagi. Nah, jadi apa sih yang akan Bapak Ibu dapatkan dari sesi kita pada malam hari ini? Nah, tentunya gimana sih AI ini dapat mempermudah kinerja Bapak Ibu guru nah sebagai asisten pribadi.
sekalian, jadi asisten pribadi ini tidak perlu digaji Bapak Ibu ya, karena ini bersifat gratis dan ini dapat memahami, dapat menyelesaikan, dapat membantu tugas-tugas Bapak Ibu semuanya dengan mudah. Nah, ibarat Bapak Ibu ya, jadi bos gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu jadi bos di suatu perusahaan, kan punya asisten-asisten gitu ya. Untuk menyelesaikan ini ada asisten A, untuk menyelesaikan ini ada asisten B. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu tidak perlu menjadi bos untuk memiliki asisten. Nah, Bapak Ibu menjadi seorang guru pun juga bisa memiliki asisten pribadi menggunakan artificial intelligence atau AI. Nah, Bapak Ibu kita akan flashback kembali beberapa prinsip ya terkait dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Kenapa ini penting bagi kita? Karena saat ini memang kita sedang bertransformasi gitu ya menuju kurikulum yang lebih disempurnakan lagi yaitu melalui kurikulum merdeka. Nah, yang perlu untuk poin-poin yang penting sudah saya bold Bapak Ibu ya dengan warna yang lebih gelap. Nah, jadi Bapak Ibu mari kita bangkit, mari kita bangun ya dari kenyamanan kita ketika kita mengajar sebelum-sebelumnya gitu. Kita dulu mengajar dengan menyeragamkan kebutuhan murid, di mana kebutuhan murid kita itu ternyata tidak sama Bapak Ibu ya. Baik dari kebutuhan tingkat kemampuan, kemudian dari minat mereka, dari kesukaan mereka, kemudian dari hasil evaluasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini semua Bapak Ibu jika kita memaksakan tujuan pembelajaran dan juga aktivitas pembelajaran yang kita lakukan di kelas sesuai dengan keseragaman seperti yang kita lakukan dulu, ini akan menyiksa bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka akan merasa bahwa belajar itu bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan karena lagi-lagi mungkin bagi siswa yang mohon maaf tahap berpikirnya tidak secepat teman-teman yang lain, mereka akan berpikiran bahwa oh ternyata saya ini tidak pintar ya, oh ternyata saya ini bodoh ya. Nah, ada Bapak Ibu siswa yang berpikir seperti itu karena tujuan pembelajarannya itu disamakan, targetnya disamakan, akhirnya mereka merasa bahwa sekeras apapun mereka berusaha itu padahal mereka membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya dan ternyata di situ sudah dinilai oleh gurunya dengan tujuan pembelajaran yang sama. Nah, di situ mereka akan merasa bahwa aduh ternyata saya ini kok nggak bisa-bisa gitu. Jadi akan membuat siswa menjadi kerdil gitu mentalnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita kembalikan lagi menggaungkan Bapak Ibu sebenarnya konsep pembelajar sepanjang hayat di kurikulum sebelumnya pun juga sudah sering digaung-gaungkan gitu ya, bahkan dari dulu gitu ya Kak. Konsep pembelajar sepanjang hayat ini sudah ada gitu, tapi di kurikulum merdeka ini kita lebih digaungkan kembali bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia ini harus terus belajar, tidak berhenti belajar ketika kita sudah menjadi guru ya, termasuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah menjadi agen pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang ketiga adalah mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, secara umum, secara utuh. Bukan hanya satu sisi yang kita tingkatkan saja, misalnya pengetahuan, tetapi juga dalam aspek keterampilan. Nah, yang paling penting adalah pembelajaran yang kita desain, yang kita laksanakan kepada anak-anak dalam kelas, itu haruslah pembelajaran yang relevan. Maksudnya relevan ini seperti apa? Ya pembelajaran ini harus sesuai dengan konteks, ya konteksnya itu apa, materinya apa, kemudian sesuaikan dengan lingkungannya peserta didik dan budaya peserta didik. Bapak Ibu, kita harus mengenalkan terlebih dahulu lingkungan yang paling dekat dengan mereka. Kenali apa yang ada di lingkungan mereka, baru setelah mereka memahami dan mereka menguasai daerah-daerah mereka, barulah kita kenalkan dengan daerah lain. Jangan sampai anak-anak tidak kenal dengan lingkungan daerahnya sendiri, tetapi mereka lebih kenal dengan daerah lain. Kemudian, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Nah, ini salah satunya adalah dengan
adanya digitalisasi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sangat mendukung dan bahkan menggaung-gaungkan dan terus mensyondingkan bahwa harus adanya digitalisasi dalam pendidikan. Digitalisasi dalam pendidikan ini memang perlu Bapak Ibu karena kita tidak bisa terlepas saat ini dengan yang namanya teknologi. Dan disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk membekali siswa-siswa kita agar dapat bijak dalam memanfaatkan teknologi. Nah, Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi bersama Bapak Ibu ya, karena pada malam hari ini topik kita adalah tentang bahan ajar. Nah, saya ingin melakukan survei dulu sekaligus mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berefleksi bersama ya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin-kemarin. Silahkan Bapak Ibu jawab dengan menggunakan angka 5 jika Bapak Ibu sering membuat dan membawa bahan ajar atau media pembelajaran saat mengajar. Dan jawab dengan menggunakan angka 3 jika Bapak Ibu lebih sering menggunakan metode ceramah sepanjang kegiatan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, saya tekankan dulu bahwa jawaban ini silahkan dijawab dengan jujur Bapak Ibu, karena tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Saya hanya ingin Bapak Ibu melakukan refleksi. Jika Bapak Ibu masih sering menggunakan metode ceramah, tidak apa-apa Bapak Ibu, silahkan dituliskan dengan angka 3. Ya, pilihannya angka 3 dan angka 5. Sebentar saya izin untuk mengecek jawaban dari Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Sebentar. Tadi banyak banget ya yang ternyata menjawab dengan emoticon sedih. Sampai saya scroll nih masih banyak banget ya yang sedih nih. Oke, sebentar. 3, 3, 3. Oke, kebanyakan 3 ya Pak Ibu ya. Ada lagi yang juga 5, 5, 5, 5. Ini semangat banget 5-nya ya. Oke, kebanyakan sudah menjawab dengan 5, tapi yang menjawab dengan 3 lebih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini logat saya pakai bahasa Jawa jadi keluar lagi nih ya, banyak nih Bapak Ibu ya yang menggunakan yang belum menggunakan bahan ajar atau belum membawa bahan ajar ke dalam kelas. Tapi yang menjawab 5 juga lumayan. 3 kadang 5. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya izin untuk membagikan layar saya lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang telah Bapak Ibu berikan secara jujur ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama Bapak Ibu bahwa ketika kita lebih sering dominan menggunakan metode ceramah, nah bukan berarti di saat ini metode ceramah itu harus kita tinggalkan, tidak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melakukan refleksi bersama ya, kita flashback ke beberapa tahun silam ketika kita menjadi seorang siswa Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita ketika kita dari jam 7 sampai siang hari, sampai tengah hari mau pulang, kita hanya diminta untuk duduk dengan rapi, dengan patuh di meja kita. Kita mendengarkan Bapak Ibu guru kita menjelaskan materi, kemudian kita dicatatkan materinya, kemudian diminta untuk mengerjakan LKS, dikoreksi bersama, kemudian pulang. Sampai kita lulus SMA Bapak Ibu ya 12 tahun lamanya. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru di sini yang pengalamannya sama dengan saya ya. Nah, memang Bapak Ibu ternyata ketika kita merasakan Bapak Ibu ya, saya itu merasakan banget perbedaannya ketika di kuliah. Kenapa ya? Ternyata belajar atau mengajar itu ternyata harus persiapan gitu ya, nggak hanya kita diceramahi kemudian dicatatkan kemudian mengerjakan LKS, ternyata tidak Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru saat ini yang sudah mengetahui apa yang kita pengalaman yang kita dapatkan kemarin itu mungkin tidak kurang menyenangkan bagi kita. Nah, jangan sampai kita memberikan pengalaman yang sama kepada siswa-siswa kita. Oke, nah Bapak Ibu, kita akan flashback kembali ya terkait dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis dan menarik yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi
segala bentuk bahan. Nah, disusunnya secara sistematis, maksudnya secara sistematis ini urut gitu ya. Mungkin ada pengantar, ada judul, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kalaupun bahan ajar ini berbentuk buku atau modul, nah itu juga tersusun secara urut dari pembukaan, kemudian dari latar belakang, kemudian harapannya dengan membaca buku ini apa, isinya seperti apa, disusun dari yang mudah ke yang susah, dari yang konkret ke yang abstrak, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri bahan ajar, nah yang pertama adalah bersifat sistematis. Jadi urut gitu ya, ketika orang melihat bahan ajar yang Bapak Ibu buat, itu mereka akan langsung paham dengan alurnya gitu ya. Kemudian bahan ajar ini alangkah baiknya, alangkah senangnya jika disusun dengan menarik Bapak Ibu ya, disusun dengan menarik. Nah, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu ya membedakan bahan ajar yang eye-catching gitu ya, karena memang sampul gitu ya atau tampilan dari bahan ajar ini akan menggugah gitu ya, menggugah gairah belajar orang lain untuk melihat apa sih sebenarnya bahan ajar yang dibawa oleh guru saya gitu ya. Nah, kemudian bahan ajar yang berikutnya ciri-cirinya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jangan lupakan bahwa muara kita adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, sesuaikan dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu semuanya. Yang tentunya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengadaptasi bahan ajar yang dibuat oleh guru lain, jangan langsung digunakan secara mentah-mentah. Jika ada beberapa poin yang mungkin kurang sesuai dengan karakteristik peserta Bapak Ibu semuanya, silahkan dimodifikasi dan disesuaikan dulu. Dan yang paling penting, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saat ini sudah banyak Bapak Ibu ya bahan-bahan ajar yang bisa kita akses secara daring gitu ya, secara online. Nah, dan ini salah satu terobosan dalam dunia pendidikan di mana kita mengantarkan siswa kita untuk bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang saat ini sedang berjalan. Nah, Bapak Ibu, jenis-jenis bahan ajar ya secara fisik kita kelompokkan menjadi 3, yaitu bahan ajar cetak, kemudian bahan ajar non cetak, dan bahan ajar digital. Bapak Ibu, dulu kita sebagai seorang murid ya, saya juga masih mengalami, saya masih peralihan gitu ya antara zaman konvensional ke zaman digital Bapak Ibu, yang bahan ajar yang tidak mungkin tidak kita temui adalah buku ya Bapak Ibu ya. Nah, ini buku, kamus ya, itu tidak mungkin tidak kita temui. Nah, ini salah satu bahan ajar yang dicetak. Kemudian ada lagi komik yang dicetak. Nah, komik ini sekarang sudah bisa kita nikmati gitu ya, sudah bisa kita akses secara digital. Nah, yang komik yang dalam bentuk akhirnya, yang dalam bentuk endingnya adalah dibaca menggunakan gawai. Nah, ini dinamakan komik digital, Bapak Ibu ya. Kemudian modul. Nah, modul yang dicetak ini juga salah satu bahan ajar yang dalam bentuk cetak. Kemudian untuk bahan ajar yang non cetak, nah kita flashback kembali Bapak Ibu ada kaset ya. Pasti Bapak Ibu di sini dulu pasti ada ya menggunakan kaset. Kemudian VCD Bapak Ibu ya, kaset CD. Kemudian, nah saat ini Bapak Ibu dari video-video yang awalnya dulu, nah inilah salah satu bukti transformasi teknologi Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu kita hanya bisa mendengarkan musik menggunakan radio, kaset radio. Sekarang kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan Spotify ya, menggunakan MP3 yang bisa kita unduh di HP. Kemudian video-video yang dulu hanya bisa kita tonton menggunakan VCD, sekarang sudah bisa kita tonton menggunakan YouTube. Nah, ini salah satu bukti bahwa perkembangan zaman itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini jika dia dicetak berarti dia termasuk bahan ajar cetak, dan jika dia tidak dicetak, nah berarti dia bisa masuk ke non cetak atau juga bisa masuk ke bahan ajar digital. Nah, untuk yang digital Bapak Ibu sekarang ini sudah serba canggih banget. Nah, ini artinya dengan adanya kecanggihan teknologi ini Bapak Ibu bisa lebih berinovasi dalam merancang media-media pembelajaran atau bahan ajar. Nah, salah satunya adalah ini Bapak Ibu,
video pembelajaran di YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi membuat video pembelajaran nanti di hari ketiga Bapak Ibu akan diajak untuk membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan AI gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbasis digital lagi berikutnya adalah website dan juga ada game edukasi ya, ada game edukasi yang bisa diinstal di HP. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita saat ini kalau ngajar gitu ya, kalau membersamai murid-muridnya di dalam kelas, kenapa sih kita harus ikut gitu ya dengan perkembangan teknologi gitu. Nah, Bapak Ibu kita harus ingat kembali filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan anak-anak kita ini harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Kodrat alam ini ya termasuk dengan kondisi fisik mereka, usia mereka ini karakteristiknya bagaimana, kemudian daya fokusnya mereka usia sekolah dasar bagaimana, usia SMP bagaimana, dan yang tak kalah penting adalah sesuai dengan kodrat zaman Bapak Ibu. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini sedang berjalan gitu ya. Bapak Ibu perlu kita ingat kembali bahwa anak-anak kita ini tidak hanya akan hidup 5 sampai 10 tahun kemudian, tapi mereka akan hidup berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, artinya apa? Kita bisa memprediksi bahwa di puluhan tahun yang akan datang, teknologi ini tidak akan menurun Bapak Ibu, tapi akan semakin canggih. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak didik kita untuk bisa survive, untuk bisa adaptasi, untuk bisa segera apa namanya ya isinya membaur gitu ya dengan kecanggihan teknologi. Nah, ini ada banyak banget Bapak Ibu ya terkait dengan pengaruh teknologi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita di era kurikulum merdeka. Salah satunya kita tentu Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Anak-anak kita ini semuanya pasti serba senang dengan yang namanya teknologi. Tentunya anak-anak juga akan dilatih untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu ya, mencari informasi, mencari materi-materi secara mandiri menggunakan internet. Dan juga bisa merangsang anak-anak ya, menstimulus anak-anak untuk berkolaborasi dengan adanya teknologi Bapak Ibu ya, tentunya di artificial intelligence terutama, Bapak Ibu bisa menciptakan, Bapak Ibu bisa menanyakan 100 atau 200 ya, atau ratusan ide-ide pembelajaran yang inovatif, yang tentunya bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan AI untuk berefleksi. Bapak Ibu mungkin bingung kira-kira pertanyaan refleksi apa ya yang bisa saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu bisa mencari atau mencari rekomendasi dari AI. Dan juga Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran di mana Bapak Ibu akan bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa-siswa Bapak Ibu semuanya dan juga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru lain dengan menjadi coach ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saat ini masih bingung dengan pembelajaran kurikulum merdeka itu strategi diferensiasinya seperti apa sih? Nah, AI bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menemukan jawaban. Strategi diferensiasi apa ya yang bisa saya terapkan untuk kelas saya gitu Bapak Ibu. Berikutnya, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang kedua saya skip aja penjelasannya. Nah, penggunaan teknologi Bapak Ibu di sini teknologi ini sudah tidak bisa kita lepaskan lagi dari kehidupan kita. Tentunya ini pun juga berimbas pada pembelajaran yang kita lakukan dan Bapak Ibu penggunaan pemahaman dan juga penguasaan teknologi ini sudah menjadi salah satu bagian dari kompetensi guru adab abad ke-21. Jadi Bapak Ibu terima kasih banget ya Bapak Ibu, semangat banget yang malam hari ini sudah datang gitu ya, sudah hadir untuk belajar bersama-sama terkait dengan update teknologi. Nah, yang sedang hit saat ini Bapak Ibu ini ya yang kita tunggu-tunggu salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, ini sebenarnya apa sih ya? Ini makanan dari mana sih ya artificial intelligence ini? Atau lebih bekennya kita kenal dengan singkatan AI. Nah, Bapak Ibu kadang kita juga muncul ya pemikiran gitu atau kegelisahan dan juga kecemasan di benak kita.
Apakah benar gitu jika hadirnya teknologi AI ini akan mengancam keberadaan guru di masa depan? Apa ya kira-kira yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, tentunya Bapak Ibu, berdasarkan hasil dari diskusi dengan Bapak Ibu guru lainnya gitu ya, ternyata memang kita sepakati bahwa teknologi AI ini tidak akan mengancam keberadaan guru di masa depan. Karena secanggih apapun, sehebat apapun teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa peran kita, kehadiran kita di kelas, kehadiran kita di hati anak-anak itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecanggihan robot. Bapak Ibu, robot memang canggih, robot memang cerdas ya, mesin memang cerdas, tapi mereka tidak memiliki hati, tidak memiliki naluri seperti kita yang dikodratkan, yang dilahirkan sebagai manusia. Nah, tapi Bapak Ibu, jika kita tetap menjadi manusia, tetap menjadi guru yang tidak mau terbuka dengan adanya teknologi, maka kita akan tergerus Bapak Ibu dengan teknologi ini. Tapi jika Bapak Ibu mau bangun, Bapak Ibu mau berusaha untuk belajar terkait dengan teknologi, maka pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas akan lebih efektif dan juga lebih wow gitu ya dengan adanya teknologi ini. Jangan sampai Bapak Ibu siswa-siswa kita lebih canggih karena memang siswa kita lebih canggih it's okay nggak apa-apa tapi bukan berarti kita berdiam diri gitu ya tanpa mau mempelajari yang namanya teknologi. Nah ini Bapak Ibu jadi artificial intelligence ini memang program yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Wah keren ya Bapak Ibu ya. Justru kita bayangkan bahwa ada sebuah mesin gitu ya yang bisa meniru kecerdasan dari manusia. Nah, termasuk dalam pengambilan keputusan dan juga logika serta karakteristik kecerdasan lainnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya konsep AI ini sudah ada tahun 1956, tapi baru booming akhir-akhir tahun ini. Nah, cara kerja AI ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu, jadi AI ini basisnya adalah data. Jadi data ini dikumpulkan dalam satu database gitu ya, dalam satu gudang, ibaratnya dalam satu ruangan. Nah, dengan adanya algoritma juga, nah di sini mereka akan menjadi dasar. Jadi data-data yang masuk dikumpulkan dalam suatu database ini akan menjadi dasar bagi AI ketika kita meminta bantuan mereka untuk menjawab sesuatu, untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Nah, jadi mereka ambilnya itu dari sana. Nah, dari data-data yang terkumpul di database ini akan mereka tarik beberapa yang sesuai, akan mereka ambil beberapa yang sekiranya bisa direkomendasikan gitu ya. Kemudian dari data-data tersebut mereka akan diputuskan gitu ya. Oh, jadi data-data ini yang akan saya jawab adalah seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi seakan-akan seperti kerja otak kita Bapak Ibu ya. Kita kan ketika menghadapi suatu permasalahan atau ingin menjawab sesuatu kan pasti akan merecall data-data informasi yang sudah kita simpan di otak kita. Oh ternyata jawabnya adalah seperti ini. Nah itulah salah satu cara kerja dari AI yaitu menyerupai dari pemikiran kita data-data yang sudah tersimpan di otak kita. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Ternyata AI ini waduh sudah bisa meniru kecerdasan dari manusia. Nah, Bapak Ibu kita flashback kembali. Jadi apa sih kaitannya artificial intelligence dengan pembuatan bahan ajar ataupun media pembelajaran? Nah, yang pertama Bapak Ibu, pembuatan media pembelajaran akan sangat dimudahkan dan juga dimanjakan oleh perkembangan teknologi AI. Yang kedua, media pembelajaran akan dapat divisualisasi lebih jauh dengan teknologi AI. Jadi Bapak Ibu, misal Bapak Ibu ingin membuat suatu presentasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa sekarang ini tidak perlu memikirkan isinya apa, detailnya isi seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa langsung minta saran dari AI. Dan itu tentunya akan menghemat waktu Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu membuat bahan ajar itu katakanlah 3 hari gitu ya. Dengan Bapak Ibu mengkolaborasikan ide yang Bapak Ibu miliki dengan AI, hanya dalam hitungan detik Bapak Ibu sudah bisa membuat presentasi yang menarik dan juga dengan didukung visualisasi yang menarik.
Kemudian yang ketiga, AI dapat diterapkan untuk membuat materi dari copywriting, ilustrasi sampai visualisasi video. Bapak Ibu ngetik aja nih punya konsep apa gitu ya. Saya mau nyiki gini gitu. Nanti dia bisa mengubahnya menjadi gambar gitu ya. Saya ingin dibuatkan gambar ada 3 orang anak yang sedang bermain layang-layang di lapangan, buatkan dengan ekspresi yang senang gitu. Nah, nanti mereka akan mengenerate dalam waktu hitungan detik untuk mengubah teks yang Bapak Ibu masukkan sebagai input dan akan di-outputkan menjadi gambar. Pun begitu Bapak Ibu sampai dalam membuat video. Dan Bapak Ibu tentunya pembuatan konten pembelajaran akan semakin mudah. Nah, tapi selain untuk membuat bahan ajar, sebenarnya AI ini untuk apa aja sih ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah beberapa yang bisa digunakan atau adalah beberapa yang bisa kita manfaatkan antara kolaborasi kita manusia dengan AI ini. Yang pertama adalah brainstorming ide. Nah, brainstorming ide ini bisa kita gunakan dalam merancang pembelajaran. Nah, kita bisa meminta ide-ide kreatif dan juga kita bisa meminta rekomendasi untuk penyelesaian administrasi pembelajaran dan juga kita bisa mengecek tingkat plagiasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa meminta rekomendasi terkait dengan pembelajaran adaptif, yaitu pembelajaran yang kita rencanakan itu sesuai dengan materi, kemudian disesuaikan dengan tingkat kesulitan, dan juga mungkin disesuaikan dengan kearifan lokal tempat siswa kita hidup. Nah, selain itu Bapak Ibu, chatbot ya. Jadi AI ini salah satunya adalah chatbot. Chatbot. Nah, ini bisa kita gunakan untuk say hello, untuk menanyakan pertanyaan apapun ya. Apapun, baik itu pertanyaan yang mungkin tiba-tiba muncul dari Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu ada update perkembangan kurikulum merdeka yang ingin diketahui ataupun menjawab pertanyaan umum dari siswa. Nah, ini bisa banget ditanyakan menggunakan AI. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu juga bisa menggunakan penilaian otomatis Bapak Ibu ya dalam merancang asesmen formatif, asesmen sumatif, mungkin juga bisa membuat tugas, ujian. Nah, dan ini bisa dilakukan secara otomatis. Yang berikutnya, nah, untuk yang pembuatan bahan ajar yang akan kita bahas besok sampai hari terakhir adalah untuk dikonsentrasi konten pembelajaran. Nah, dengan bantuan AI kita bisa membuat komik pembelajaran, video pembelajaran, naskah cerita, ilustrasi, dan juga bahan presentasi. Nah, ini Bapak Ibu manfaat AI dalam merancang bahan ajar. Tentunya Bapak Ibu ada beberapa tahap yang harus kita pahami ya, yang harus kita lakukan dalam merancang bahan ajar. Yang pertama Bapak Ibu, kita pasti akan menurunkan tujuan pembelajaran dari CP. Nah, untuk membreakdown CP menjadi TP-TP yang akan kita ajarkan, nah kadang kita mengalami kebuntuan, kadang kita menghadapi kebingungan bagaimana cara membreakdownnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa dibantu ya oleh AI untuk membreakdown CP-CP yang telah diturunkan oleh pemerintah menjadi TP. Nah, ini ya membantu guru dalam mengembangkan kurikulum. Nah, tugas kita sebagai guru di lapangan adalah menurunkan CP menjadi TP yang akan kita ajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan juga kearifan lokalnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahan ajar yang dirancang sebisa mungkin kita bisa ini pembelajaran ya Bapak Ibu ya, bisa memfasilitasi untuk terlaksananya pembelajaran diferensiasi. Nah, tentunya dan ini juga bisa kita berikan, kita bisa tanya ke ke AI ini gimana sih caranya kita bisa merencanakan pembelajaran ataupun bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Berikutnya, nah Bapak Ibu misalnya karena terlalu banyak gitu ya Bapak Ibu bingung banget idenya banyak gitu ya tapi belum dieksekusi saking bingungnya mau dimulai dari mana. Nah Bapak Ibu bisa dibantu oleh AI ini dalam menyusun materi pembelajaran, mencari dan juga merangkum informasi dari berbagai sumber. Jadi misalnya buatkan saya rangkuman, nah ini promnya Bapak Ibu ya kuncinya adalah prom, perintah. Buatkan saya rangkuman materi pembelajaran tentang siklus air gitu. Nah, itu nanti dia AI akan memberikan beberapa informasi yang sudah mereka ambil dari berbagai macam sumber untuk dijadikan rangkuman yang bisa Bapak Ibu adaptasi ke dalam bahan ajar yang ingin dibuat. Nah, yang tak kalah penting,
AI ini akan membantu Bapak Ibu dalam menghasilkan materi pembelajaran yang menarik, interaktif, dan juga bisa membantu Bapak Ibu dalam mendesain game edukasi, video pembelajaran, dan merancang LKPD. Nah, untuk LKPD tadi yang sudah saya spill ya Bapak Ibu ya, bahwa saya sering berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan LKPD. Nah, kemudian AI ini juga akan menyediakan berbagai macam template dan fitur yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan, tinggal edit-edit sedikit langsung jadi. Nah, apakah penggunaan AI dalam bidang pendidikan mempunyai dampak negatif? Nah, tentunya segala sesuatu itu pasti juga akan memiliki efek baik dan buruknya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama apa? Uh, Kekurangannya dari adanya AI ini tentunya kita akan ketergantungan pada teknologi Bapak Ibu. Ya memang sekarang pun kita juga sudah tidak bisa lepas ya dari yang namanya teknologi pada sehari-hari kita saat ini. Kita nggak bisa lepas dari Google Maps, kita tidak bisa lepas dari yang namanya belanja online yang kemudian akan muncul di setiap sosmed kita. Nah, itu bukan berarti suatu kebetulan Bapak Ibu ya, tapi memang itu rekomendasi dari AI. Nah, kemudian menurunnya kemampuan berpikir. Ini Bapak Ibu yang ingin saya tekankan. Kita sangat-sangat boleh menggunakan AI, tapi bukan berarti kita pasrah hasilnya sesuai dengan apa yang AI berikan. Bapak Ibu, kuncinya di sini adalah bukan kita istilahnya menggantungkan jawaban kita kepada AI, bukan, tapi kita berkolaborasi dengan AI. Ide-ide yang telah diberikan oleh AI jangan langsung kita telan mentah-mentah, tapi kita juga mempertimbangkan apakah ini cocok, apakah ini sesuai, dan juga Bapak Ibu bisa memvalidasinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk dari kolaborasi antara kita, otak manusia, dengan kecerdasan buatan. Kemudian adanya kesenjangan pendidikan Bapak Ibu. Tentunya tidak semua daerah kita di Indonesia ini memiliki daerah yang sama fasilitasnya. Ada akses internet, ada tersedia gawai yang bisa digunakan. Nah, ini tentunya akan terjadi kesenjangan bagi siswa-siswa yang mungkin di daerahnya tidak ada akses gawai dan juga tidak ada akses jaringan. Nah, Bapak Ibu, lalu peran pengajar ini dalam kemajuan teknologi artificial intelligence seperti apa ya? Apakah kita diem saja gitu ya, tidak mau tahu apa itu AI? Apakah kita harus menggunakan AI setiap hari? Nah, Bapak Ibu, jadi pengajar harus siap memanfaatkan perkembangan teknologi AI ini untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan interaktif, baik untuk pembelajaran online maupun pembelajaran offline. Nah, berbeda dengan para profesional yang mempelajari teknologi ini sebagai hasil akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi para profesional ini mengembangkan satu teknologi itu nggak mau istilahnya mengesampingkan proses, yang penting endingnya itu seperti apa. Nah, ini berbeda dengan tujuan kita, dengan goals kita sebagai pendidik, bahwa kita lebih mengedepankan prosesnya. Jadi kita menggunakan AI untuk proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memberikan contoh ya. Ini adalah website yang saya buat. Nah, ini adalah website yang saya buat untuk mendesain LKPD ataupun bahan ajar yang menarik gitu ya, yang digunakan juga banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru lain. Nah, ini saya hasil kolaborasi saya dengan AI Bapak Ibu. Jadi dari mana saya mendapatkan ide-ide kreatif untuk merancang bahan ajar? Salah satunya adalah berkolaborasi dengan AI. Nah, di sini Bapak Ibu ada berbagai macam bahan ajar, khususnya untuk saat ini yang saya kembangkan adalah kelas 4 di kurikulum Merdeka, membuat teka-teki silang. Nah, kemudian ide-ide seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya dapatnya dari mana? Puzzle. Nah, puzzle ini saya bahkan sampai bikin level 3 Bapak Ibu. Saking senangnya anak-anak belajar puzzle. Nah, pecahan saya kombinasikan dengan puzzle. Dan ini memang hasil rekomendasi dari AI. Oh, ternyata belajar pecahan itu bisa pakai puzzle. Nah, ini untuk yang level 2. Kemudian ini untuk yang level 1. Nah, ini level 1. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kadang untuk isinya, kira-kira untuk dalam melakukan percobaan ini itu langkah-langkahnya apa aja ya? Nah, itu saya juga tanya ke ChatGPT. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu dari hasil bahan ajar yang sudah saya terapkan gitu dengan
menggali ide bersama dengan ChatGPT. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya juga punya produk media ya. Nah, ini Domino. Domino ini ada domino Pancasila, perkalian, pembagian, pecahan pizza, kemudian perubahan wujud benda dan juga transformasi energi. Ini idenya juga dari chat GPT ya Bapak Ibu, dari AI. Nah, jadi ternyata itu muncul berikan saya ide pembelajaran untuk materi ini. Ternyata di situ salah satunya muncul domino. Nah, akhirnya saya mengembangkan bahan-bahan ajar tersebut menjadi seperti ini yang saya wujudkan dalam sebuah website yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, baik Bapak Ibu, ini contoh pengantar terkait dengan apa namanya pembelajaran terkait dengan artificial intelligence. Nah, malam ini kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu ya terkait dengan apa sih artificial intelligence, kemudian fungsinya apa, dampaknya dalam dunia pendidikan seperti apa. Nah, untuk contoh-contoh aplikasi ataupun platform-platform yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran akan kita bahas lebih mendalam besok. Baik Mbak Sabil, terima kasih. Itu tadi paparan saya terkait dengan pengantar kita pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sabil selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Eka atas paparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Wah, mungkin Bapak Ibu bisa tepuk tangan terlebih dahulu untuk Ibu Eka karena telah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk on kamera dan juga raise hand. Kepada Ibu Novita, ya baik bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Tadi salah pencet. Sorry. Oh, baik. Mungkin kepada Ibu Nurtriana, bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. semuanya. Baik, saya Ibu Nutriana dari SDN di Kota Surabaya. Baik Ibu, saya mau menanyakan, memang di Surabaya ini untuk pembelajarannya sudah bagus ya, sudah mengikuti perkembangan pendidikan seperti itu Bu ya. Tapi yang saya tanyakan, kan saya sebagai guru mapel. Dan di kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi pembelajaran. Saya sebagai guru mapel masih bingung karena kan harus mengelompokkan beberapa kelompok kan, kelompok anak itu. Bagaimana saya mengelompokkannya dan bagaimana untuk penilaiannya? Kan jika anak dengan kebutuhan rendah pasti soal-soal yang diberikan itu rendah. Dan jika kebutuhan untuk anak yang sudah bisa atau tinggi kan pasti nilainya berbeda. Bagaimana cara kami mengelola nilainya itu? Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih Ibu Nutriana. Mohon izin Ibu Eka untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, Ibu. Baik, ya. selanjutnya mungkin dari Bapak Amir Hamzah Lubis. Bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Di unmute terlebih dahulu, nih, Pak. Ya, baik. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Amir Hamzah dari SMA Negeri 3 Langsa Aceh. Baik Bu Eka, pertanyaan saya lihat kan luar biasa tadi yang buat tadi ya, bahan-bahan yang kolaborasi dengan AI tadi ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bu Eka membagi waktu atau menyempatkan waktu untuk bisa membuat bahan-bahan seperti yang luar biasa tadi? Demikian Bu Sabil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin satu lagi ya Bu Eka. Dari Ibu Anita Puspa. Bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya dari Kabupaten Malang. Kebetulan saya mengikuti sekali Instagramnya Bu Eka. Mulai dari awal, terus JMT-nya Bu Eka juga saya sangat mengikuti dan luar biasa Ibu sangat menginspirasi. Apalagi video-video jenengan kemarin waktu di Jakarta, itu sampai nangis saya ikut merasakan kebahagiaan Ibu Eka dan teman-teman itu. Gini Bu, saya tanya, kalau AI itu kan yang pertama gini, saya lihat di Instagram itu banyak sekali aplikasi AI yang bisa kita gunakan. Nah, kira-kira gimana ya tipsnya untuk kita bisa selektif, kita pilih AI yang sesuai dengan apa yang Ibu bicarakan tadi, karakteristik murid gitu. Nah, karena AI itu banyak sekali kalau saya lihat dan saya coba itu coba pertama kali itu masih bingung Bu, karena apa? Kurang pengalaman mungkin ya, tapi alhamdulillah dengan mengikuti ini saya jadi tahu kok bisa Ibu bikin domino, terus bisa bikin apa? Bahan ajar yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Itu aja intinya eh, tips untuk memilih AI yang tepat untuk kami juga nanti bisa kami sharekan ke rekan-rekan di sekolah kami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Anita Pusuma. Ternyata ini fans beratnya dari Bu Eka ya, bisa mengetahui semuanya dari Instagram dan lain-lain. Wah, luar biasa sekali semangat belajarnya tadi dari Bu Anita. Mungkin dari Ibu Eka bisa langsung menanggapi dari tiga penanya tadi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan ya. Kalau tadi saya rangkum ada 3 pertanyaan dari Ibu Nur Triana, dari Bapak Amir Hamzah, dan juga dari Ibu Anita Puspa. Nah, saya mohon izin untuk sharing Bapak Ibu ya, saya untuk sharing pengalaman gitu ya. Nah, tadi dari Ibu Nur Triana, memang di kota Surabaya ya, nggak mungkin kalau misalnya pembelajarannya masih konvensional karena kota Surabaya sudah masuk dalam kategori kota ya, di mana segala macam akses sudah bisa didapatkan dengan mudah. Nah, kasusnya Bu Nur Triana ini adalah sebagai guru mapel. Nah, tentunya pembelajaran diferensiasi ini bukan hanya harus digunakan dalam guru mapel saja, tapi kita sebagai guru kelas ataupun guru guru kelas sama guru mapel ya. Nah, itu memang harus pembelajaran diferensiasi. Nah, yang dibingungkan adalah bagaimana cara kita mengelompokkan. Bagaimana cara kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan diferensiasinya ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa miskonsepsi ya. Mohon izin saya sharing di sini miskonsepsi terkait dengan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar. Nah, ini tidak salah Bapak Ibu. Ini tidak salah tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena gaya belajar ini dia bersifat tidak paten gitu ya, bukan ilmu sains gitu. Kalau kita tahu gaya belajar itu ada 3 ya, yang sebagaimana kita tahu selama ini ada auditori, kemudian ada audiovisual, dan ada kinestetik. Nah, selama ini miskonsepsi pembelajaran diferensiasi itu terjadi di sini Bapak Ibu. Jadi di mana Bapak Ibu guru ini mengelompokkan anak-anak berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Yang auditori gitu ya, mereka diminta untuk mendengarkan audio atau podcast atau kaset terkait dengan materi. Kemudian yang audiovisual diminta untuk melihat video. Yang kinestetik ini kalau kita lihat ini dia yang paling senang gitu ya, yang paling menarik gitu di kinestetik karena mereka diberikan kebebasan untuk misalnya beraktivitas secara fisik baik itu lari ke sana atau mungkin menggunting-gunting. Nah, tentu dari ketiga gaya belajar ini pasti akan ada gaya belajar yang mungkin tidak menarik bagi siswa. Bayangkan jika setiap hari anak-anak yang belajar secara auditori itu dia mendengarkan terus ya, pasti 3 hari aja mereka pasti akan bosan. Nah, di sini konsep yang mohon maaf kurang tepat itu adalah gurunya ini kadang ya bagi anak-anak yang auditori gitu, itu dijelaskan, disampaikan dengan gamblang gitu. Bagi anak-anak yang audiovisual, nah menurut saya itu tidak perlu disampaikan. Nah, lalu pembelajaran diferensiasi ini seperti apa contohnya? Nah, ini Bapak Ibu silahkan kita flashback dulu ya. Jangan dianggap bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu pembelajaran yang sulit untuk diterapkan. Pembelajaran diferensiasi tidak perlu semuanya kita diferensiasikan dalam satu waktu.
Diferensiasi bisa sesuai dengan tahap perkembangan berpikir peserta didik. Tentunya ini bukan berarti kita mengelompokkan anak-anak sesuai dengan level kemampuannya gitu ya, low, middle, high gitu ya. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi mereka agar mereka bisa sama-sama nyaman dan senang dalam belajar. Contoh diferensiasi dalam pembelajaran untuk yang apa namanya diferensiasi tahap perkembangan, tahap pemikiran itu ya, kemampuan berpikir. Memang kita harus memberikan apa ya istilahnya ya perbedaan gitu ya. Masa iya siswa yang mohon maaf kemampuan berpikirnya itu sedikit lambat, kita memberikan tujuan pembelajaran yang sama dengan siswa yang berpikirnya secara cepat? Mungkin Bapak Ibu ya, dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun, si siswa yang cepat menangkap, dia sudah bisa menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang siswa mohon maaf dalam berpikiran yang berpikir dalam tahap mohon maaf agak lambat, dia mencapai satu tujuan pembelajaran aja ini masih ngeden gitu ya kalau bahasa Jawanya, masih ngoyo, masih tertatih-tatih gitu. Coba bayangkan jika Bapak Ibu pada saat itu langsung tanpa memikirkan anak ini bagaimana pemahamannya, langsung diajak ngebut ke tujuan pembelajaran 2 dan tujuan pembelajaran 3. Tentu mereka akan semakin pusing, tentu mereka akan merasa, ya ampun saya ini benar-benar bodoh ya kok sampai gak bisa kayak gini. Nah kemudian apakah tidak apa-apa jika kita membedakan gitu ya grade-nya gitu untuk siswa yang kemampuan tinggi, kemampuan rendah, dan kemampuan low dan kemudian middle, ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Memang ya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan sampai siswa kita belum bisa membaca, tapi ada tugas untuk meresum bacaan yang halamannya 2 lembar. Nah, ini tentu bagi mereka adalah bentuk penyiksaan Bapak Ibu. Dibedakan tidak apa-apa, tapi tentu nanti untuk di hasil penilaian akhirnya tidak boleh sama ya Bapak Ibu ya. Kemarin ada miskonsepsi yang kami temukan di daerah Bapak Ibu. Jadi ada anak ya, dia di kelompok gitu ya, yang soalnya itu middle dan juga height. Anak-anak ini yang di kelompok middle dia dapatnya 100 semua. Nah, yang di kelompok height dia hanya dapat nilai 80. Dan ini akhirnya sama gurunya diambil mentah-mentah Bapak Ibu. Jadi yang middle ini dapat 100, yang height cuma dapat 80. Besoknya apa yang terjadi? Anak-anak yang mohon maaf yang kemampuannya cepat untuk menangkap, dia lebih memilih soal di yang middle karena soalnya mudah dan dapat nilai 100-nya tinggi. Nah, ini kembali lagi ke kebijaksanaan kita Bapak Ibu ya. Tentu dalam hasil pengolahan tersebut dari tujuan pembelajarannya aja grade-nya diturunkan, bukan berarti hasil ending akhirnya ini harus sesuai dengan nilainya. Nah, kita harus lebih bijak, kita menghargai juga siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kita juga menghargai